Silakan teman-teman buka grupnya masing-masing. Kayu dapat didefinisikan sebagai banyak proses pemungutan dan berapa korban kita. Kemudian dari satu pohon. Tidak dari penggunaannya. Kayu tidak ada tiga. Yang pertama ada kayu bakar dan kayu. Yang kedua ada kayu industri. Yang ketiga ada kayu bakar. Kemudian ada bagian-bagian pohon. Pohon dengan bagian-bagian penting antara lainnya bakar, batang, tabang, ranting dan daun. Nah, bagian-bagian pohon. Bagian bakar umumnya tak bermata kayu dan dapat digunakan dengan kayu bakar yang baik. Kemudian bagian tengah dan ujung memiliki mata kayu. Bagian ini umumnya digunakan untuk industri kayu, seperti pabrik dan pembuatan alat tulis. Berikutnya ada pentabangan. Biasanya digunakan untuk industri kayu. Dan terakhir ada cabang dan ranting. Bagian ini biasanya digunakan untuk kayu. Bisa lagi pada bagian-bagian kayu. Di nomor pertama ada kulit luar dan kulit dalam. Kulit luar kayu berfungsi sebagai pelindung bagian-bagian dalam kayu. Misalnya dari serangan serangga, jamur, atau iklim. Kemudian fungsi dalam kayu adalah mengangkut bahan makanan dari dalam ke bagian lain tumbuhan. Karakteristik bagian dalam biasanya lainnya seperti kita. Yang kedua ada kambium. Kambium merupakan jaringan lapisan tipis dan bening melingkari suatu pohon. Fungsi kambium ke arah luar membentuk kulit baru menggantikan kulit lama yang telah rusak, dan arah di dalam membentuk kayu yang baru. Yang ketiga ada kayu bumbal. Kayu bumbal berfungsi sebagai penyalur cairan dan tempat penimbunan dan makanan pada tumbuhan. Yang keempat ada kayu teras. Kayu teras adalah bagian yang terdiri dari sel kayu yang sudah lama atau sudah tua. Kayu teras memiliki karakteristik warna tua, memiliki penumbuh berdirinya pohon dan mempunyai sifat mekanis yang tinggi. Yang kelima ada kayu, merupakan bagian kayu yang terletak pada pusat lingkaran kayu. Tadi kayu berawal dari kayu awal atau bagian kayu yang pertama kali dibentuk oleh kambium. Oleh sebab itu, umumnya ahli kayu memiliki sifat cabut dan lunak. Kemudian ada lingkaran tahun. Lingkaran tahun adalah batas antara kayu yang terbentuk pada permulaan atau kayu suatu musim, menunjukkan perkembangan kayu dari musim dan musim kering. Kemudian ada jari-jari. Jari-jari berfungsi sebagai tempat saluran makanan yang mudah diproses di daun yang berguna untuk berdaun pohon. Silakan teman-teman amati tipe variasi pohon. Dilihat dari susunan kayunya, ada 4 tipe variasi pohon. Yang pertama, pohon yang mempunyai kayu D dan D disebut juga pohon kayu teras. Perbedaan kayu T dan D amat jelas. Kayu T mempunyai warna lebih gelap terhadap di sebelah dalam batang dan bagian luarnya. Dan kayu D memiliki warna yang lebih terang. Dua, pohon yang mempunyai kayu B dan M tidak memiliki kayu teras. Perbedaan antara kayu T dan kayu D tidak begitu jelas jika dilihat dari luar ke dalam. Di antara warnanya semakin gelap, maka dikatakan masak dari luar. Yang ketiga, pohon yang mempunyai kayu B seluruhnya tidak memiliki kayu teras. Dengan kata lain, pohon kayu tebal, yaitu pohon yang mempunyai kayu tidak begitu keras dan mempunyai warna terang. Yang terakhir, pohon yang mempunyai kayu D, M, dan T. Pohon masak dari dalam mempunyai kayu teras yang lebih kecil, lambat laun membesar. Kelihatan tiga perbedaan ke arah luar yaitu kayu T, M, dan D. Berikutnya golongan pohon. Pohon dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu pohon golongan daun lebar dan daun jarum. Bisa diamati pada contoh gambar tersebut. Perbedaan dari golongan pohon tersebut, yang pertama daun lebar. Bentuk daun lebar, tajuk besar membudar, menumbuhkan daun, pertumbuhan lambat, umumnya batang tidak lurus dan global, dan memiliki kayu keras. Kemudian daun berdaun jarum. Bentuk daun seperti jarum, tajuk menutup, umumnya tidak membuahkan daun, pertumbuhannya tepat, umumnya batang lurus dan global, memiliki kayu lunak dan ringan. Contoh pohon berdaun lebar diantaranya adalah kayu jati, mahoni, dan ranti. Sedangkan contoh pohon daun jarum adalah kayu pinus, tumus, jawar, dan jambu. Materi berikutnya adalah alat. Alat pokok adalah perangkat yang harus disediakan dalam sebuah beda kayu. Karena alat ini sangat penting dan berfungsi vital dalam pekerjaan pria dan mebel. Alat pokok biasanya berupa alat potong. Alat potong adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk memotong, membelah, dan meratakan batu benda. Jenis alat potong tergantung pada bahan yang bekerjakan. Contohnya bahan kayu dipotong menggunakan gergaji, pahat, dan kertas. Berikut adalah jenis gergaji yang menggunakan dalam teknik zaman dulu. Yang pertama ada gergaji belah. Gergaji belah dirancang untuk membelah kayu, digunakan untuk menggaji kayu searah jaringan serat kayu, dan mempunyai 3/2 hingga 4 untuk biji setiap pada 2,5 mili. Dan pada daun antara 500 mili hingga 70 mili. Yang kedua ada gergaji potong, dirancang untuk memotong kayu. Jenis gergaji ini digunakan untuk menyayat atau memotong melintas jaringan serat kayu.
Tapi potongannya 5 sampai 7 butir setiap pandangan 25 mili. Panjang daun antara 550 mili hingga 700 mili. Yang ketiga, gergaji khusus. Contoh gergaji khusus adalah gergaji punggung. Dinamakan gergaji punggung karena adanya punggung di bagian atas gergaji. Jumlah untuk dibuka dari setiap panjang 25 mili adalah 12 mata. Untuk contoh gergaji bisa dilihat di gambar. Di situ ada perbedaan mata antara gergaji bulat dan gergaji potong. Berikutnya ada pakan. Pakan adalah salah satu pokok untuk membuat alat sambungan bagi dan untuk ada kerja. Bentuk jumpa disesuaikan dengan jenis kerja dan bentuknya. Jenis-jenis pakan dibedakan dari 4. Yang pertama ada pakan tekan. Pakan ini cocok untuk berbagai macam pekerjaan. Mata atau ujung pakan sangat cocok untuk menusuk dan menutupi kayu. Panjang bahan pakan antara 3 sampai dengan 38 mili. Bahkan panjangnya mencapai 50 mili. Kemudian ada pakan tubuh miring. Pakan ini sama dengan paku tekan, hanya memiliki isi daun sama dibuat miring. Penggunaan pakan ini tidak perlu dipukul, tapi cukup didorong dengan tangan langsung. Fungsi pakan ini adalah untuk membersihkan atau merapikan bagian-bagian yang akan disambung. Ukuran pakan antara 3 sampai dengan 38 mili. Kemudian ada pakan pengupas. Fungsi pakan pengupas untuk membersihkan atau merapikan bekas pakan pada bagian dalam kayu. Sehingga posisi pakan tetap rata dengan permukaan kayu. Bentuk pakan pengupas ada 2, yaitu pakan pengupas lurus dan pakan pengupas bertangkai bengkok. Yang terakhir ada pakan miring. Pakan miring mempunyai struktur 60 derajat. Pakan ini digunakan untuk memotong pada saat kayu. Ujung pakan ini digunakan untuk membersihkan sudut-sudut air dan jaga. Panjang daun pakan antara 12 sampai 25 mili. Silakan teman-teman lihat contoh pakannya. Silakan teman-teman maju ke depan ambil soal. Thank you.